kan beredar di berita kalau misalkan yang check-in ke hotel itu harus pasutri. Bagaimana nih tanggapannya dari Mbak dan All Sedayu Hotel ini? Tanggapan ya? Aduh, ini semakin deg-degan saya. Kepo banget. Jadi kalau untuk menanggapi berita itu sebetulnya kembali lagi ya, sebagai kita warga negara yang baik, sebagai orang Timur Tengah yang ada di Indonesia, itu memang dianjurkan untuk check-in itu adalah memiliki pasangan yang sah. Hai Sobat 7, ketemu lagi sama aku Aida Prasasti dan saat ini, wah kita udah ada di mana nih rupanya? Banyak banget loh makanan di sini. Nah sekarang kita udah ada di All Sedayu Hotel dan di sini kita udah ditemani sama Mbak Kartika. Hai, Sobat 7 ya? Iya betul Ya, sekali. baiklah. Halo Sobat 7. Yaudah Kan. kita langsung aja ya. Kan ini ngomongin soal hotel nih. Kan seperti yang kita tahu belakangan ini terjadinya pandemi segala macam gitu kan. Masih ya Mbak pandemi Oh ya? enggak, udah lewat. Oh udah lewat, baik. Tapi ini yang aku kepo. Oh baiklah. Ini aku kepo sebenarnya dulu ketika pandemi itu kondisi All Sedayu itu seperti apa sih? Baiklah, kondisi All Sedayu pada saat pandemi ya, Ya. bisa dibilang kita cukup ini ya, struggle ya. Oh, oke. Gimana caranya All Sedayu Hotel Kelapa Gading ini tetap harus beroperasional. Justru gimana caranya kita tetap struggle dengan kondisi yang ada, dengan biaya yang meningkat. Karena kita harus tetap setiap 1 minggu sekali melakukan PCR ataupun antigen buat karyawan yang masuk, yang tetap handle tamu-tamu yang ada di All Sedayu Kelapa Gading. Nah, tapi kalau misalkan dari All Sedayu sendiri, apa sih yang bisa ditonjolin selain fasilitasnya? Misalkan ada event-event apa gitu, bisa dijelasin sama sobat-sobat yang kepo ini. Kalau untuk strategi tentunya semua hotel itu strategi hampir sama Mbak. Oke. Kasih promo itu hal yang biasa, Oke. ya kan. Terus menawarkan fasilitas lengkap itu juga hal yang biasa. Tapi yang kami tonjolkan untuk All Sedayu Hotel Kelapa Gading ini adalah human touch. Oh, human Bagaimana? touch. Karena kan tadi feels like home. Karena kalau misalnya menyajikan fasilitas yang ada, semua hotel bisa. Bahkan mungkin ada hotel tetangga kita yang lebih memberikan fasilitas lebih. Tapi yang kita memberikan keramah tamahan, terus melakukan pendekatan secara personal ya, yang tadi kita kayak harus tahu hobinya apa, Oh, iya. terus apa sih kebutuhan mereka kesini yang harus kita provide, yang tadi kita bilang adjustable. Oh, Gitu. mungkin ini cocok untuk kaum-kaum act of service kayak saya gitu ya. Betul sekali. Kayak kemarin kita contoh ya, contoh kayak kemarin kita Valentine's Day. Orang jual harga mahal-mahal segala macam, kita enggak. Justru kita pengen semua kalangan bisa cicipin Valentine itu di fasilitas hotel. Udah punya pasangan, Mbak? Oh, balik kepo boleh dong ya, Sobat 7 Kepo ya. Balik kepo sudah punya pasangan, Mbak, maaf. Sayangnya belum. Oh, belum, baik. Tapi nih ya Mbak, ngomongin soal couple, Baiklah. kan beredar Jadi makin nih. deg-degan. Enggak kok, tenang aja. Kan beredar di berita kalau misalkan yang check-in ke hotel itu harus pasutri. Bagaimana nih tanggapannya dari Mbak dan All Sedayu Hotel ini? Tanggapan ya? Aduh, ini semakin deg-degan saya. Kepo banget. Jadi kalau untuk menanggapi berita itu sebetulnya kembali lagi ya, sebagai kita warga negara yang baik, sebagai orang Timur Tengah yang ada di Indonesia, itu memang dianjurkan untuk check-in itu adalah memiliki pasangan yang sah. Oke. Gitu. Tapi kita tidak bisa membatasi karena konsep hotel kami bukan hotel syariah. Jadi kami tidak mewajibkan tamu yang hadir itu untuk memberikan buku nikah. Oke. Jadi dan sebagai protek dari kami adalah untuk tamu-tamu yang sah itu tidak boleh di bawah umur. Oh, Contoh gitu. kayak mereka misalnya check-in, kadang kan sekarang juga lagi marak tuh karena maraknya online booking, jadi siapapun bisa melakukan reservasi booking kamar ya kan. Jadi misalnya pada saat mereka memberikan KTP check-in masih statusnya kartu induk anak, itu tidak boleh langsung. Oh, oke. Kita bisa Berarti- melakukan cancel secara sepihak. Oh, Seperti seperti itu. itu. Jadi memang harus dengan orang tua. Harus dengan orang tua. Dan misalnya nih Mbak Sasi check-in,
memberikan KTP statusnya single, tapi sudah mencukupi usia. Misalnya let's say 22 tahun ya Mbak? 20 tahun. Oh 20 baiklah, 20 tahun misalnya. Tapi kan kita tidak bisa memprotek Mbak Sasi untuk membawa siapa Oh, pasangan iya. yang akan stay di kamar. Karena itu juga privacy Betul, ya. karena kan ada beberapa regulasi hotel yang harus kita follow juga ya, seperti Iya. regulasi yang menjaga keamanan dan kenyamanan tamu, rahasia apa namanya data tamu, seperti Iya, itu sih Mbak. oke, Yang pasti sih alright. kita ada deteksi untuk proses-proses yang harus kita batasi pada saat check-in. Oh, seperti itu. Jadi seperti ini buat yang kepo Ya. mau staycation misalkan bareng Betul. pasangan tapi takut kayak, "Oh, saya belum nikah, gimana ini?" Betul. Sebenarnya juga ini semua tergantung sama target audiens masing-masing Betul. ya. Dan jangan lupa kita kan keamanan hotel itu dilengkapi dengan CCTV. Jadi once ada hal-hal mencurigakan nih misalnya ya, hal-hal yang mencurigakan. Misalnya karena orang yang gerak-gerik orang yang mencurigakan itu kan biasanya kelihatan ya. Nah, itu biasanya security kita langsung nyamperin. Mbak, tapi tuh aku kepo banget loh. Sebenarnya etika di dalam hotel tuh seperti apa sih yang bisa Sobat 7 mungkin jadi insight baru ya? Insight baru. Asik. Kekinian banget ya bahasanya. Ya. Gimana? Etika, sebetulnya etika ke hotel itu berbeda-beda ya Sobat 7 Kepo. Jadi tergantung nih, kembali lagi konsepnya seperti apa. Karena kebetulan All Sedayu Kelapa Gading ini konsepnya adalah bisnis dan leisure. Jadi ketika kita bicara bisnis itu mereka harus berpakaian rapi. Oke. Ya, jadi kita sebetulnya tidak menganjurkan tamu-tamu tuh menggunakan sandal jepit. Oke. Seperti itu ya. itu pakai sandal jepit Iya, kameramen pakai kita. sengaja. Sebetulnya ya tidak menganjurkan, tapi ketika kita bicara leisure Sabtu Minggu ya boleh santai karena kan itu santai. Kalau oke. kita bicara bisnis itu ya kita harus berpakaian rapi. Tidak mesti bisnis alright. attire sih sebetulnya, yang penting rapi. Kita Oke. tidak menganjurkan, sebetulnya bukan tidak menganjurkan sih, ya itu sih bebas-bebas aja, namanya juga tamu bayar ya. Cuma secara etika nih ya Sobat 7 Kepo, saya sarankan kalau teman-teman Sobat 7 Kepo stay di hotel itu sebaiknya pada saat sarapan itu tidak menggunakan pakaian tidur. Gitu. Oke. Oh. Secara etika ya, secara etika. Oke, tadi kan ini yang ditonjolin memang dari All Sedayu ini makanan-makanannya. Tapi mungkin di sini Sobat 7 memang bertanya-tanya nih sebenarnya basic table manner tuh seperti apa sih Mbak? Mungkin mau dikasih tahu nih. Table manner ya. Memang sih lately tuh table manner ngehits ya. Betul. Bahkan pengalaman saya di sebelumnya tuh pegawai pabrik itu dibiayain sama perusahaannya untuk melakukan table manner. Karena itu tuh sebenarnya keuntungan buat kita selain table manner itu kan artinya makan yang baik ya, menggunakan alat-alat yang baik. Sebenarnya ini tidak perlu dikursuskan banget ya. Yang penting gunakanlah alat makan sebaik mungkin. Oke. Ya, contoh yang saya kasih tahu ya Mbak dan Sobat 7 Kepo, jangan pernah masukin, kan kadang-kadang kita makan steak nih ya, bergaya ya kan? Iya, bergaya. Iya, bergaya makan steak kita kan, potong ya kan, sausnya ditaruh di ditotol. Jadi setelah ditotol apa ya? Dicocol. Jadi dicocol. Jadi setelah dipotong beefnya, terus kan orang kadang suka salah ya, si daging yang udah dipotong yang ada di garpu dicocol ke saus. Nah itu sebenarnya salah. Yang benar adalah pisaunya, knife tadi itu kita colek ke saus, dioles. Seperti itu. Seperti makan apa? Seperti mengambil Selai, selai roti. betul. Nah sebenarnya salah satu basic yang mungkin teman-teman nggak tahu. Dan saya tidak menganjurkan untuk masukin pisau ke mulut ya. Oh iya. Kan ada namanya Debus kali, ah. debus. Karena ada pisau yang tidak tajam ya. Buat roti tuh kayak roti tuh nggak tajam dia. Ya, pisau tumpul seperti pisau. Kadang kan orang nggak refleks set begitu. Nah itu salah satu iya. yang tidak boleh. Terus sebenarnya basicnya itu ya kayak buat sup gunakanlah sup spoon itu gunakan untuk sup. Seperti itu. Oke. Jadi ada namanya dinner spoon, dinner fork itu yang lebih besar. Ciri khasnya cuma itu doang sih Mbak. Yang kita harus diingat, kalau yang kecil buat makanan penutup. Alat-alat makan yang kecil kayak sendok, garpu kecil itu gunakanlah untuk Dessert, makanan yang ya. dessert, istilahnya makanan penutup. Dan ini mungkin salah satu ini juga ya. Kadang-kadang kan teman-teman suka sobat 7 Kepo ini suka mikir, lapar nih aku ganjel roti dulu kali ya. Kan suka gitu ya. Sebenarnya Iya, itu bener. agak salah.
Oh iya, Betul. itu mindset saya sekali tuh. Iya. Jangankan Mbak, aku juga kadang seperti itu. Ternyata seperti itu itu. salah. Itu sebenarnya, jadi kalau kita melakukan table manner, kita lihat deh, kita perhatiin roti dan butternya itu dikeluarin pertama. Karena apa? Dia sebagai menarik rasa lapar. Jadi Mbak Sasi kalau misalnya, aduh lapar makan roti dulu, salah. Karena itu buat ganjal sebentar, abis itu dia merangsang, iya, merangsang lapar lagi lagi ya, buat say. lapar lagi. Begitu. Jadi salah satu itu table manner yang menu yang dikeluarin pertama itu yaitu roti. Oke, baru Begitu. tahu loh. Iya. Luar biasa sekali. Mungkin sobat ini mewakili juga Mewakili, pertanyaan-pertanyaan di betul. Sobat 7 Kepo. Sama jangan lupa, tangan tidak boleh di meja sebetulnya. Oh, tidak boleh menyentuh meja ya? Iya, kalau kita bicara table manner. Tapi secara kita orang Indonesia boleh-boleh aja begini ya. Begini ya Sobat 7 Kepo, jadi tangannya begini, apalagi makan pakai tangan ya kan? Apalagi kalau anak Makan. kecil, iPad kid gitu Iya. makanya. Begitu. Tapi sebenarnya secara table manner itu tangan tidak boleh di atas. Oke. Jadi kita cuma boleh seperti ini. Jadi ini meja, tangan kita cuma boleh seperti ini. Dan motong dagingnya pun sebenarnya nggak boleh begini ya. Lompat nanti dagingnya secara table manner. Jadi harus searah. Harus Oke. manis ya Oh, kan, seperti itu. Makanya ada perbedaan antara stick knife ataupun pisau untuk roti, ada khusus-khususnya karena tujuannya itu. Oke. Sebenarnya banyak sih kalau mau dibahas. Jadi Panjang harus sekali ya. panjang, Ini heeh. episode 2. Bener, episode 2 kayak makan sup harus seperti apa. Kan orang makan sup, udah begini aja. Sebenarnya tata yang baik adalah dari dalam keluar. Oh. Jadi sup spoonnya dipegang set gitu baru masuk mulut. Set seperti itu. Dan megang gobletnya pun juga nggak boleh begini. Kan ada contoh nggak ya? Contoh, baiklah. Contoh. Ini tidak boleh ya. Begini tidak boleh megangnya seperti ini. Waduh, itu pegangan saya sekali Pegangan tuh. saya. Jangan salah, saya juga orang hotel suka salah. Buru-buru ya kan. Aduh udah tunggu meeting, glek, taruh ya kan udah selesai. Yang baiknya, yang benarnya adalah seperti ini Sobat 7 Kepo. Minum, taruh, ada lipstiknya nih setelah taruh. Sambil taruh, set, sambil ngobrol, set. Tutupin dikit ya kan, hap. Ya gini, jadi gitu Bu, pemirsa gini ya gitu-gitu. Salah satu Sesimpel tips. itu ternyata Betul. ya. Ini saya taruh lagi. Oke, thank Sama you seperti so cup much. juga ya kan, kita kalau pegang cup usahakan ada telinganya tuh cup. Nah peganglah telinganya, jangan dirauk begini ya kan, kayak di warkop ya kan. Kita pegang semua ya kan, contoh. Nah itu tidak boleh. Kalau misalnya ada cupnya, kita pegang si telinganya itu, si cupnya itu. Tidak Kita menyentuh badannya. Iya, minum seperti itu biasa. Dan jangan lupa kalau panas tidak boleh ditiup ya, sesuai anjuran agama. Oh iya betul, karena tidak sehat juga ya. Betul, tidak sehat juga. Tipsnya untuk table manner adalah pegang sup spoon. Contoh kita makan sup, panas. Duh, mau begini kan gak mungkin, gitu-gitu Oh kan iya, ya. Biar sambil manis, sambil gibah ya kan, sebelum makan, ambil sup spoonnya, diaduk-aduk ya Sobat 7 Kepo. Oh iya, untuk Ya kan mengurangi kita- panasnya ya. Untuk mengurangi panasnya. Jangan lupa, rata-rata sup spoon itu kan terbuat dari stainless ya, dan dia menyerap panas. Jadi misalnya nih mau makan supnya, agak-agak nanti taruh sup spoonnya, kan panasnya nyerap tuh ke sendok, baru nanti kita makan. Very insightful. Betul-betul menyenangkan sekali ya berada di sini, dan sekarang mari kita mencicipi makanan-makanan Makanannya. yang sudah pamer di belakang saya ini, yang sudah cicipi aku dong. Nah, chef, kita Iya. udah bertemu nih sama chefnya. Halo Iya. chef. Namanya Chef siapa? Ento Nugroho. Ento Nugroho. Dipanggilnya siapa nih? Chef siapa? Chef Ento aja. Chef Ento, Iya. udah bersama Chef Ento. Iya. Tadi kan aku udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Ika. Oh, Katanya iya. makanan di sini itu tematik ya. Tapi kalau yang aku lihat ini makanannya Indonesia. Sebenarnya kayak gimana sih, Chef? Sebenarnya dari kita tamu itu kebanyakan orang Indonesia ya. Oh, oke. Kita udah dari awal buka udah mencoba ke Western. Tapi kurang tarik, tamunya kurang. Oke. Kembali lagi ke season kedua. Kita nyoba Chinese food. Chinese food banyak, cuma masih kalah sama orang Indonesia. Akhirnya di season ketiga gimana caranya saya biar menarik tamu. Akhirnya saya buka Indonesia. Oke, tapi walaupun demikian Oh, tetap iya. menyesuaikan ya. Tetap menyesuaikan. Jadi ini namanya tadi apa, Chef? Iftar paket. Iftar Ramadan All Sedayu Hotel. Oh, Iftar Ramadan All Sedayu Hotel. Iya. Jadi buat Sobat 7 Kepo, buat Sobat 7 nih yang mungkin mau berbuka puasa, bisa ke All Sedayu aja karena menu-menunya lihat dong menggugah selera sekali kan. By the way, Chef, ini ada jajanan pasar juga ya. Biasanya tuh untuk
apa tuh namanya, buka puasa tuh awalnya apa ya chef namanya? Oh, awal puasa itu tajil. Takjil, betul. Ah, Jadi nggak usah jauh-jauh nyari di pinggir jalan, Iya. kita sudah menyediakan gitu. karena di Ramadan ini kan temanya masuk ke Nusa Rasa ya. Oh, oke. Nusantara Cita Rasa Indonesia. Oh, Jadi siap. ntar ada sebelum kita tajil jajanan pasar, nanti ada juga es Nusantara. Oh iya. Dari es apa aja ntar saya sediain di situ. Wis, mau dimasakin Ya mau dimasakin langsung gitu. Tapi chef boleh nggak sih kita icip-icip gitu lihat boleh, chef boleh. masak masakan menu andalan Oh, di menu All Sedai andalan. Hotel ini? Oh iya, ha. Oke, boleh ya chef? Oh iya, boleh. Ayo kita Iya. masak-masak. Oke, salah tujuh. iya? Ini chefnya mau masak apa sekarang? Saya masak ayam bekakak bumbu Bali. Ayam bekakak bumbu bumbu Bali. Bali. Oke, Kita cobain ya. silakan. Lengkuas, serai, daun jeruk itu masuk semua di bumbu Bali ini. Wow. Yummy. Dan menu ayam ini ya keluarnya kalau pas Ramadan aja. Oh, ini hanya pas bulan Ramadan. Pas Ramadan aja nih kalau Jadi menu kalau ayam. misalkan di luar bulan Ramadan tidak ada nih menu ayam ini. Menu ayam ini nggak ada, cuma kalau ada tamu yang Oh, mau request, atau oke. tetap dari pihak hotel kasih. Oh, oke, alright. Wanginya sudah tercium sampai sini. Berarti sebelumnya itu ayamnya diungkep terlebih dahulu ya, Bang? Ini ayam diungkep pakai lengkuas, serai, daun salam, daun jeruk gitu. Sambil kita masukin bumbu-bumbu juga. Oke. Kita coba. Wah, lembut sekali. Ini kayak nggak perlu tenaga untuk makan ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Selamat makan. Waduh. Maaf banget. Oh ya, dan. Maaf banget. Apa ya? Silakan. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Enak banget loh. Pakai nasi. Oh, pakai nasi. Boleh ada nasi. Pakai Mbak. nasi. Terima kasih sudah menonton Sobat 7 Kepo. Sampai jumpa di episode selanjutnya.